Hai semua teman-teman, kembali lagi bersama aku Yusnita. Di video aku ini aku mau buat tutorial cara membuat pola kebaya tanpa jahitan bahu dan lengan. Tapi sebelum aku memulainya, like video, subscribe, di subscribe ya teman-teman. Bagi kalian yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Beri komen kalian di bawah, nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru aku, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Nah, sekarang kita langsung ke tutorialnya ya teman-teman. Nah, di video ini aku mau buat tutorial cara membuat pola kebaya tanpa jahitan bahu dan lengan. Nah, aku mau kasih tahu ke kalian ya teman-teman. Aku juga udah pernah buat tutorial cara membuat pola kebaya tanpa jahitan bahu dan lengan di video aku yang lalu ya teman-teman, dengan cara yang berbeda ya teman-teman. Nah, di sini aku mau buat tutorial cara membuat pola kebaya tanpa jahitan bahu dan lengan dengan cara versi yang berbeda ya teman-teman. Nah, di sini aku udah siapkan pola dasar kebayanya. Ini pola dasar kebaya bagian depan, ini bagian belakang. Di sini aku anggap kalian udah tahu cara membuat pola dasar kebaya ya teman-teman. Bagi kalian yang belum tahu cara membuat pola dasar kebaya, nanti kalian bisa cek tutorialnya di video-video aku yang lalu ya. Nah, biar aku mulai ya teman-teman membuat pola kebaya tanpa jahitan bahu dan lengan. Model kebayanya nanti kalian bisa lihat di layar ya. Nah, ini pola kebaya bagian depan. Pertama-tama diturunkan dulu kerung lehernya ya, atau dibesarkan, karena kerung leher di pola ini masih kerung leher pola dasar ya, jadi masih sempit ya teman-teman. Jadi perlu dilebarkan sekitar 2 cm lagi, ditambah lebarnya ya teman-teman. Nah, biar aku mulai dari pola bagian depan ini. Nah, sebelumnya aku minta maaf ya teman-teman kalau agak ribut, karena di sini rumah rapat-rapat, jadi banyak orang ya teman-teman. Nah, ini bagian depannya. Biar aku turunkan 2 cm ke arah bahunya ya, dari ujung kerung leher ini. 2 cm, beri titik. Kemudian dari tengah muka ini turunkan ke bawah 2 cm juga, beri titik. Kemudian hubungkanlah kedua titik ini ya. Ini ya teman-teman, biar aku potong ya. Kalau kurang cantik bentuknya bisa diperbaiki ya teman-teman. Nah, ini dia. Biar aku potong dulu ya. Kerung leher pola bagian muka ini. Ini, kemudian biar aku turunkan lagi atau aku tambah lebarnya untuk kerung leher pola bagian belakang ini. Karena di bagian depan tadi dari kerung leher turun ke bahu itu 2 cm. Ini dia. Di pola bagian belakang ini juga biar aku turunkan 2 cm ya teman-teman, dari kerung leher ini ke arah bahu, supaya sama dengan pola bagian depannya tadi. 2 cm, beri titik. Kemudian di tengah belakang ini aku turunkan 2 cm ya, beri titik. Kemudian dihubungkan kedua titik ini ya, titik yang ada di bahu ini ke titik yang ada di tengah belakang yang turun tadi ya teman-teman, yang kita turunkan dari kerung leher tengah belakang ini. Kita hubungkan kedua titik ini ya. Kemudian dipotong.
Nah, kerung leher pola bagian belakang udah selesai. Sekarang biar aku buat untuk tile bagian depan dan bagian belakangnya. Nah, sekarang biar aku buat untuk tilenya ya teman-teman. Pertama aku buat dulu untuk pola bagian depannya ini. Di sini aku buat turun dari tengah muka ini, pas di batas garis lebar muka ini aku turunkan 7 cm ya. Di sini aku buat 7 cm. Diukur dari garis lebar muka ini ya. 7 cm ini beri titik. Kemudian aku buat untuk di bagian kerung lengannya ini pas di sini aja teman-teman, di garis lebar muka ini. Kalau diukur dari ujung bahu ke garis lebar muka ini kira-kira panjangnya itu sekitar 10 cm ya teman-teman. Ini dia 10 cm. Jadi untuk lebih gampangnya aku buat ini di pas di garis lebar muka ini ya, beri titik. Kemudian biar aku bentuk bentuk tilenya ya di pola bagian depan ini. Biar aku bentuk pakai pensil dulu supaya kalau salah bisa dihapus ya. Nah ini ya teman-teman, udah aku bentuk pakai pensil biar aku buat warna merah ya. Nah ini udah jadi. Untuk tilenya biar aku tulis ya. Nanti aja dipotong ya teman-teman sekalian kalau udah selesai dibuat pola kebaya tanpa jahitan bahu dan lengan ini ya. Nah sekarang biar aku buat untuk tile pola bagian belakangnya nih ya teman-teman. Di tengah belakang ini aku buat pas di garis lingkar badan ini ya teman-teman. Ini aku buat di sini, aku buat titik pas di garis lingkar badan yang ada di tengah belakang ini. Kemudian untuk di kerung lengan ini aku buat pas di sini aja di garis lebar punggung ini. Ini aku beri titik. Kalau diukur dari bahu ini sekitar dia 5 cm ya. Turun dari ujung bahu ini ke bawah sekitar 5 cm panjangnya ya teman-teman. Kalau untuk tengah belakangnya, kalau diukur dia dari ini ujung kerung leher ini, kalau diukur dia sekitar 18 cm ya. Karena tadi kan udah kita turunkan ya kerung leher ini, atau udah kita tambah lebarnya. Jadi dia kalau diukur sekitar 18 cm ke bawah pas di garis lingkar badan ini ya teman-teman. Nah sekarang biar aku garis. Ini juga tergantung selera kita ya untuk membentuk tilenya ya teman-teman. Aku buat seperti ini aja ya. Ini aku buat bentuk tile bagian pola belakangnya ini seperti ini ya. Biar aku tulis tile. Nah sekarang ini biar aku bentuk untuk bagian bawahnya ya. Kalian lihat bagian bawah model kebaya yang ada di layar itu kan seperti bentuk penguin ya teman-teman. Jadi untuk membuat bentuk penguinnya, pola depan ini kita dekatkan ke pola bagian belakang ini ya. Kita ambil ukuran terbesarnya ya teman-teman. Ukuran terbesar di pola ini lingkar pinggul ya. Jadi kita buatlah jaraknya sekitar 1 cm aja ya, biar dekat ya teman-teman. Nah ini biar aku buat dulu titiknya, biar kalian mengerti cara mengambil model penguinnya. Karena makin ke belakang dia nanti kan makin runcing ya. Mulai dari depan dia dibentuk ini seperti ini. Ini udah aku buat di bukunya ini. Mulai dari depan ini pola depan, ini terus ditarik ke pola tengah belakangnya ini. Mulai dari ini tengah muka
ditarik garis, dibentuk penguinnya sampai ke tengah belakangnya. Jadi kita mau buat seperti itu di pola ini ya, supaya kalian tahu caranya. Buat dulu titiknya seperti ini, berjarak 1 cm aja biar dekat ya teman-teman. Nah sekarang biar aku potong pola bagian muka ini ya. Nah, biar dilem, disamakan dia ya teman-teman, garis ini, batas-batas pinggangnya ini, batas pinggulnya disamakan ya. Nah, seperti ini. Ini kan batas pinggul, ini garis lingkar pinggul, ini garis lingkar pinggang. Jadi disamakan dia ya teman-teman. Ini disamakan garis lingkar pinggang pola bagian belakang ke garis lingkar pinggang pola bagian depan. Garis lingkar pinggul pola bagian belakang disamakan ke garis lingkar pinggul pola bagian depan, dan disamakan dengan panjang bajunya ya. Ini garis panjang pola baju bagian belakang dan disamakan dengan garis panjang pola baju bagian depan. Ini udah berjarak 1 cm ya ini. Biar enak ya teman-teman membentuk penguinnya. Kemudian untuk membentuk penguinnya mulai dari tengah muka ini, ukurannya dibuat dari sini aja. Ukurannya seukuran ini. Panjang nut ini kita ukur dulu. Panjang nut ini kan dari pinggang ke ujung nut ini 12 cm ya teman-teman. Ini ukur 12 cm. Kemudian di tengah muka ini diukurlah mulai dari garis pinggang ini ke bawah 12 cm. Ini beri titik. Jadi untuk membuat penguinnya sebatas ini, panjang nut ini aja. Kalau mau lebih panjang lagi ke bawah kalian turunkan boleh ya teman-teman. Itu tergantung selera ya. Tergantung menurut kalian bagaimana cantiknya model di depannya itu. Tapi di sini yang aku sering buat itu, yang udah sering aku buat sebatas ini aja ya teman-teman, sepanjang nut ini. Jadi ini titik. Kemudian dari titik yang udah kita buat di tengah muka ini tadi, kita tariklah garis terus sampai ke tengah belakangnya. Pakai roll pinggul ya teman-teman, supaya berbentuk penguinnya ya. Bukan ditarik garis lurus, tapi ditarik garis melengkung seperti model penguin. Ini roll pinggul ini aja dibuat ya, biar cantik bentuknya teman-teman. Pakai roll pinggul ini. Sebelumnya aku minta maaf ya teman-teman kalau di sini agak ribut, karena di sini rumah agak rapat-rapat ya. Jadi mohon maaf. Nah, sekarang biar aku tarik ya garis dari titik yang ada di tengah muka ini tadi, pakai roll pinggul ini. Nah ini ya teman-teman, model penguinnya udah selesai aku bentuk ya teman-teman. Nah sekarang biar aku potong ini ya teman-teman. Sekarang biar aku potong dulu bagian tile untuk pola depannya ini. Ini tinggal motong aja ini ya. Ini. Sekarang biar aku potong bagian badannya. Ini udah selesai aku potong bagian depannya ya teman-teman. Kemudian biar aku potong badan bagian belakang, tapi aku potong dulu bagian tilenya. Ini bagian tile pola belakang udah selesai. Sekarang biar aku potong bagian badan belakangnya ini.
Ini bagian belakangnya ini jadi tambah panjangnya ke tengah belakangnya ya, karena agak kuncup di belakang gitu. Seperti model penguin itu ya teman-teman, kuncup di ujungnya ya, ujung tengah belakang ini ya. Jadi ke tengah belakangnya jadi menambah panjangnya dari panjang kebaya yang kita buat tadi. Ini biar aku potong ya badan bagian belakangnya. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Inilah dia, udah aku potong. Ini ya. Nah, biar aku satukan bagian bahu pola depan ini ke bagian bahu pola bagian belakangnya ya teman-teman. Biar aku tulis dulu. Ini belakang ya, ini bagian depan muka ya, supaya jangan salah ya teman-teman menyatukannya. Nah, biar aku satukan ini ya, bahu bagian muka ke bahu bagian belakang ini. Nah, kalau udah disatukan, diukurlah dari ujung kerung lengan ini naik 3 cm. Jangan dari ujung lingkar kerung leher ini ya teman-teman. Diukur dari sini ya, dari ujung lingkar kerung lengan ini ya. Diukur naik 3 cm. Ini beri titik atau beri tanda. Kemudian ini pola lengannya ya teman-teman. Ini lengan bagian belakang, ini bagian muka. Jadi ini mau kita satukan, pola lengannya ini mau kita satukan ke sini, ke bahu yang udah kita satukan ini. Sebelum kita satukan ke bahu ini, kita ukur dulu lingkar kerung lengan yang ada di pola bagian belakang ini ada berapa. Ukur lingkar kerung lengan yang ada di pola bagian belakang ini ada 5 cm. Kemudian diukur dari ujung atau dari tengah ini ya, dari ujung pola lengan bagian belakang ini diukur 5 cm ke bawah ya. Ini 5 cm beri tanda ini. Kemudian ukurlah lingkar kerung lengan yang ada di pola bagian mukanya. Nah, ini ada 10 cm. Kemudian ukur dari ujung ini ya, kerung lengan di bagian muka ini. Ini beri tanda. Ini dia ya teman-teman. Ini bagian belakangnya tadi, ini bagian depan. Kemudian ini kita satukan seperti ini ya. Ini naikkan. Ujung lingkar kerung lengan ini naikkan ke titik yang naik 3 cm ini tadi. Seperti ini. Biar aku lem, aku buat dulu lemnya. Ujung lingkar kerung lengan ini paskan di titik yang naik 3 cm di bahu ini tadi ya teman-teman. Ini. Dan titiknya yang ini, yang 5 cm di bagian belakang ini paskan di ujungnya nih. Kalau bisa paskan di ujung. Kemudian titik yang turun 10 cm yang ada di bagian lingkar kerung lengan pola muka ini paskan di ujungnya ini, di ujung lingkar kerung lengan yang ada di lingkar badan bagian muka. Seperti ini. Atur-atur aja ya teman-teman, bagaimana dia supaya bagus. Nggak pas sekalipun nggak apa-apa ya teman-teman. Kita yang mengaturnya gimana supaya bentuknya bagus ya. Ini
Nah, kemudian kalau udah ditempel seperti ini, biar kita bentuklah di tengah pola lengannya ini ya. Membentuknya pakai pensil dulu ya teman-teman, supaya kalau salah bisa dihapus. Ini dari titik yang turun 5 cm di lingkar kerung lengan bagian belakang ini, kita bentuk lengkungan ke titik yang turun 10 cm di pola bagian muka ini, di pola lingkar kerung lengan bagian muka ini. Nah, sekarang biar aku buat pakai garis merah ya. Sekali lagi aku mau bilang ya teman-teman, bentuknya ini pintar-pintar kita membentuknya ya, mengatur bagaimana supaya cantik tile di lengannya ini nanti ya. Nah, ini ya teman-teman, ini bisa dia pas di titik yang turun 10 cm di lingkar kerung lengan bagian muka ini. Kalau ini nggak bisa pas dia, kalau dia pas di 5 cm ini bentuknya kurang cantik. Itu sebabnya aku turunkan dia di sini ya, dilewati 5 cm ini, lewat dari titik yang ada di kerung lengan bagian belakang ini ya, lewat dari titik yang 5 cm ini dia. Nah, ini udah selesai ya teman-teman, tanpa jahitan bahu dan lengan. Sekarang biar aku potong ya, karena nanti di bagian sini full brokat ya teman-teman. Di bagian lengannya yang ini untuk tile ya, ini tile di bagian lengan yang atas ini dan tile di sini juga. Ini semua untuk tile. Biar aku potong yang khusus untuk tilenya. Ini kalau masih bisa dibentuk lebih cantik, dibentuk aja ya. Nah, sekarang biar aku potong. Nah, ini dia teman-teman, udah aku potong. Pola kebaya tanpa jahitan bahu dan lengan. Ini hasilnya. Ini. Nah, sampai di sini dulu video aku ini. Semoga video aku ini bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa like video, subscribe, di-subscribe ya teman-teman bagi kalian yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Beri komen kalian di bawah, nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru aku, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. See you on my next video.